Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atasku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa bagian penting dari 17 ayat yang sudah kita baca. Bagian pertama ayat 1 sampai 7 sebagai permohonan belas kasihan. Ayat 8 sampai 13 sebagai pernyataan iman bahwa tidak ada yang lain selain Allah yang hidup dan yang berdaulat. Dan ayat 14 sampai 17 memberikan kepada setiap orang untuk meminta perlindungan dan belas kasihannya. Bagian ini berkaitan dengan permohonan yang dipenuhi kerendahan hati oleh Raja Daud. Karena memang Mazmur ini adalah sebuah doa Raja Daud yang ditulis pada kesempatan dia sedang menghadapi persoalan dan kesusahan. Banyak orang berpendapat bahwa Raja Daud menuliskan doa ini sebagai pelambang Kristus yang dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan ratap tangis. Daud sebagai seorang raja di dalam doanya memiliki kewajiban berdoa. Ada bagian-bagian penting yang perlu diperhatikan dalam permohonan yang disampaikan dengan penuh kerendahan hati. Bagian pertama berkaitan dengan kemuliaan Allah. Bagian yang kedua berkaitan dengan anugerah dan kebaikan Allah. Dan berikutnya dikaitkan juga dengan keberadaan permohonan dari Raja Daud kepada Allah. Mari kita telusuri bagian demi bagian dari apa yang disampaikan oleh pemazmur. Permohonan yang penuh dengan kerendahan hati. Seolah-olah Raja Daud sedang menyanyikan doanya. Dan di dalam pujian itulah Daud mengungkapkan perasaannya dan meminta belas kasihan Tuhan. Permohonan yang dipanjatkan Daud kepada Allah memang benar sebuah doa yang di dalamnya ada pengajaran yang ditujukan kepada Allah sebagai permohonan berhubungan dengan pribadinya, dirinya sendiri. Kepada Tuhan ia mengangkat jiwanya, dan semua bagian doanya
berkaitan dengan keinginan yang kudus, agar bertemu dengan Allah dan menerima anugerahnya. Daud memohon agar kiranya Allah yang penuh rahmat mendengarkan doa-doanya, agar kiranya Tuhan menyenengkan telinganya, memasang telinganya, dan mendengarkan, memperhatikan permohonannya. Ini seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 42, yang disampaikan oleh Tuhan demikian. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Pemazmur bermohon kepada Allah agar Allah menaunginya, melindunginya secara khusus, memelihara nyawanya dan menyelamatkan hidupnya. Karena dia menyadari dan mengakui sebagai hamba Allah. Dan dia minta kiranya dalam penyembahannya kepada Allah, di dalam roh dan kebenaran, memberikan kepadanya kepedulian atas nyawanya. Daud meminta agar ia dalam pemeliharaan Allah. Sungguh penciptanya adalah penjaga dalam hidupnya, secara rohani maupun hidup raganya. Pemazmur menyampaikan permohonan, peliharalah jiwaku dari satu hal yang jahat dan berbahaya bagi jiwa, yaitu dosa. Peliharalah jiwaku dan dengan demikian selamatkanlah aku. Pemazmur memohon agar Allah berkenan memandangnya dengan belas kasihan, karena belas kasihan itu menggambarkan pengampunan dan pertolongan secara lengkap. Dan pemazmur Raja Daud meminta agar Allah memenuhinya dengan penghiburan batinnya, supaya jiwanya bersukacita dan bersorak-sorai, sehingga ketika beribadah, ketika menjalani kehidupan, di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan tentunya itulah yang menjadi perlindungan baginya dan bagi setiap orang yang bermohon belas kasihan Tuhan. Pemazmur Raja Daud menyerukan permohonannya agar hubungannya dengan Allah dan kepentingannya di dalam dia dapat terwujud dengan baik. Ia meminta dalam kesusahannya supaya dalam kesengsaraan dan ketidakberdayaannya, Tuhan Allah memperhatikannya, menyelamatkannya, dan mencukupkan kebutuhannya. Karena pemazmur menyadari bahwa Allah pemberi segala anugerah. Pemazmur juga bermohon kiranya kehendak baik Allah bagi setiap orang yang mencarinya, baik pengampunan maupun juga kasih setia dan kemurahan hati. Pemazmur menyerukan di dalam doanya agar pekerjaan baik dapat menjadi tanda kehidupannya dipulihkan. Hubungannya semakin selaras dengan pikiran dan kehendak Allah, yaitu hidup kudus, hidup dikasihi Allah. Demikian juga bagaimana dia sebagai seorang hamba Tuhan, pemazmur tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada diri sendiri. Dan kecondongan hatinya untuk senantiasa memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam setiap ibadahnya, dan terus-menerus memiliki kedekatan untuk menjadi pelaku firman. Dalam hal ini, pemazmur meminta agar dia senantiasa berjumpa dengan Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, pemazmur juga meminta agar kiranya Tuhan menyatakan kemuliaannya, kesempurnaan yang tiada tarah, yang tidak pernah ada bandingannya dengan apapun dan siapapun, karena Tuhan adalah sumber dari segala apa yang ada, yang menjadikan segala bangsa milik kepunyaannya, dan segala bangsa sujud kepadanya untuk memuliakan dirinya. Pemazmur menyadari keagungan dan kebesaran Allah yang tidak tertandingi. Oleh sebab itu segala bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku
dan tidak ada seorang pun yang tidak tunduk dan takluk kepada Allah yang maha baik, yang berdaulat di dalam kasih dan pengasihannya. Sebagai seorang hamba Tuhan, pemazmur menerima dan mengakui bahwa Allah adalah sahabatnya yang memberikan segala kebutuhannya dengan kemurahan hati. Itu sebabnya pemazmur mengajak setiap orang untuk memuji Allah karena kebaikan-kebaikan yang tak terbatas dan tak dapat ditandingi oleh apapun dan siapapun. Pemazmur mengajak setiap orang, setiap bangsa untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berdaulat, bersyukur dengan tulus hati, memuliakan meninggikan namanya di antara segala bangsa sepanjang hidupnya. Karena Allah dalam kebaikannya senantiasa memiliki kasih setia bagi umatnya dan melepaskan hukuman, membebaskan penghukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat. Sehingga seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa bagi orang percaya kematian kekal tidak lagi dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan telah menghapus dosa umatnya dan melepaskan dari dunia orang mati, sehingga orang-orang yang dikuduskan mendapatkan kemurahan hati Tuhan, keselamatan hidup kekal, dan kebaikan-kebaikan yang tak terbatas. Pemazmur berdoa kiranya kasih setia dan anugerah dari Allah terus hidup dalam kehidupannya, dan segala tabiat yang buruk, keangkuhan, kesombongan, kekerasan, kejahatan, dan segala hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan semuanya harus disingkirkan. Dengan demikian, anugerah Tuhan nyata dalam hidup orang-orang percaya, sehingga melaluinya pemazmur meminta agar Tuhan Allah memberikan hati yang memahami pengajaran dan jalan-jalan Tuhan, membuka hatinya supaya tetap takut akan dirinya, memberikan tanda-tanda kebaikannya supaya ada damai dan penghiburan dan pembebasan, sehingga nama Tuhan, nama yang baik yang melakukan segala hal baik bagi setiap orang percaya. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang bersandar bergantung kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dari Mazmur 86, 3 bagian tadi sudah dijelaskan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 86 ini merupakan doa permintaan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang penuh kebaikan. Demikian juga kita sebagai orang percaya senantiasa meminta kepada Tuhan perlindungan dan pertolongannya dalam segala kesulitan yang sedang kita hadapi, dan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, dan yang memberikan hati yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, tidak mau keluar dari kebenaran Tuhan, dan terus-menerus meminta perlindungan supaya orang-orang jahat tidak mengganggu atau merusak kehidupan rohani maupun jasmaninya. Kiranya kita juga selalu meminta kebaikan Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang menolong dan menghibur kita. Demikianlah Mazmur 86 ini dapat menjadi kekuatan bagi saudara, bagi saya, bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.